Bagi pembudidaya pemula, pemberian pakan pada ikan nila seringkali dianggap enteng. Padahal, pemberian pakan menjadi salah satu proses budidaya yang sangat krusial dan bisa mempengaruhi hasil panen nantinya. Agar ikan nila tetap sehat dan tumbuh dengan baik, memberi makan yang benar sangatlah penting. Ada beberapa kriteria pemberian pakan yang tepat untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan yang optimal bagi ikan nila. Mari kita bahas satu persatu. Sebagian besar ikan nila dapat diberi makan dengan baik menggunakan pakan yang tersedia di pasaran, seperti pelet ikan nila komersial. Pastikan untuk memilih pakan yang diformulasikan khusus untuk ikan nila, sesuai dengan ukuran dan usia ikan. Pakan yang baik harus memiliki kandungan nutrisi yang seimbang. Pakan standar biasanya mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan. Selain itu, pakan yang bagus terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi. Bahan baku yang baik akan memberikan nutrisi yang lebih baik bagi ikan dan mengurangi risiko kontaminasi atau penyakit. Biasanya, tiap jenis pakan memiliki formula khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan ikan nila pada tahap pertumbuhan tertentu. Misalnya, pakan untuk ikan nila yang masih dalam tahap pertumbuhan akan memiliki komposisi nutrisi yang berbeda dengan pakan untuk ikan nila dewasa. Sobat juga perlu menyesuaikan ukuran partikel pakan dengan ukuran ikan nila. Ikan nila yang lebih kecil memerlukan pakan dengan partikel yang lebih kecil untuk memastikan mereka dapat mengonsumsinya dengan baik. Kita bisa mendapatkan berbagai jenis ukuran pakan di toko peternakan atau pertanian terdekat. Hal ini juga untuk memastikan pakan yang kita pilih tersedia secara lokal dan mudah didapatkan. Jika pakan sulit didapatkan, maka bisa mengganggu proses budidaya. Untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan yang optimal, penting untuk memberi makan ikan nila dengan jumlah yang tepat. Jumlah pakan yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan nila, namun tidak berlebihan sehingga menyebabkan pencemaran air atau masalah kesehatan lainnya. Sebagai pedoman umum, berikan pakan yang dapat dikonsumsi oleh ikan dalam waktu sekitar 5-10 menit. Jika pakan yang diberikan habis dalam waktu tersebut, itu menandakan bahwa jumlah pakan yang diberikan sudah cukup. Namun, jika masih ada sisa pakan setelah waktu tersebut, sebaiknya kurangi jumlah pemberian makan pada sesi berikutnya. Selain memperhatikan jumlah pakan yang diberikan, penting juga untuk memantau pola makan ikan nila secara berkala. Perhatikan apakah ikan menunjukkan gejala overfeeding atau underfeeding, mengingat ikan selalu tumbuh dan mengalami perubahan pola makan. Gejala overfeeding dapat meliputi peningkatan limbah dalam air, penumpukan lemak di sekitar perut, dan risiko penyakit yang meningkat. Sedangkan gejala underfeeding dapat dikenali dari berkurangnya berat badan ikan, pertumbuhan yang terhambat, dan perilaku makan yang kurang aktif. Pemberian makan ikan nila sebaiknya dilakukan secara teratur. Jadwalkan pemberian makan pada waktu yang sama setiap hari, sehingga membiasakan sistem pencernaan mereka untuk berfungsi secara optimal. Frekuensi pemberian makan untuk ikan nila dapat bervariasi tergantung pada usia dan tahap pertumbuhan mereka. Biasanya, ikan nila muda yang masih dalam tahap pertumbuhan aktif membutuhkan lebih banyak makanan dan diberi makan lebih sering dibandingkan dengan ikan nila dewasa. Untuk ikan nila muda, memberi makan 3-4 kali sehari bisa menjadi pilihan yang baik untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan optimal. Sementara untuk ikan nila dewasa, pemberian makan 1-2 kali sehari mungkin sudah cukup. Amati perilaku makan ikan untuk menentukan apakah frekuensi pemberian makan sudah tepat. Jika ikan terlihat lapar dan aktif mencari makanan pada waktu-waktu tertentu, itu bisa menjadi tanda bahwa ikan membutuhkan lebih banyak pakan atau frekuensi pemberian makan yang lebih sering. Berikan variasi dalam pakan yang diberikan kepada ikan nila. Selain pelet komersial, sobat bisa memberikan variasi adalah dengan memberikan pakan berbasis sumber daya alam. Sebagai contoh, kita bisa mencoba pakan hidup seperti cacing atau serangga, sayuran segar seperti kangkung atau bayam, atau bahkan pakan buatan sendiri yang terbuat dari bahan-bahan alami. Kita juga bisa mencoba pakan komersial yang memiliki formulasi beragam dan menyediakan nutrisi yang beragam untuk ikan nila.
Beberapa jenis pakan komersial juga dapat berbentuk pelet yang berbeda ukuran, sehingga dapat memberikan variasi tekstur dan meningkatkan minat makan ikan. Agar lebih beragam, kita bisa melakukan rotasi antara jenis pakan yang berbeda. Misalnya, kita dapat memberikan pakan berbasis protein tinggi pada satu hari, dan kemudian menggantinya dengan pakan yang lebih rendah protein pada hari berikutnya. Pemberian suplemen seperti vitamin atau mineral tambahan juga dapat membantu memberikan variasi nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan ikan nila. Namun, pastikan untuk memperhatikan dosis dan petunjuk penggunaan sebelum memberikan suplemen tertentu. Setelah memberi makan, pastikan untuk membersihkan sisa-sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan nila. Sisa-sisa pakan yang terlalu lama di dalam akuarium atau kolam dapat menyebabkan masalah kesehatan dan pencemaran air. Sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan dapat membusuk di dalam air, menyebabkan peningkatan kandungan zat yang berbahaya. Hal ini dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi ikan dan dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Sisa-sisa makanan yang membusuk juga dapat menjadi sumber nutrisi bagi alga dan mikroorganisme lainnya. Jika tidak dibersihkan secara teratur, ini dapat menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem kolam dan menurunkan kualitas air.